Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Hardoyo, NIM 122111304. Di sini saya akan mereview blog saya sendiri. Yang pertama itu modul transportation. Uh, oke, berhubung ini penjelasannya tidak ada, saya akan menjelaskan sendiri di buku saya ya. Pada umumnya masalah transportasi berhubungan dengan distribusi, waktu produk, tanggal, dan beberapa sumber. Dengan penawaran yang terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transport minimum karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaan dari satu atau lebih sumber. Asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transport pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Unit yang dikirimkan sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Nah, untuk tugasnya sendiri saya sudah mengerjakan soal transportasi 1 sampai 4 ya itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua itu adalah modul assignment. Ini sama juga seperti modul yang transportation, tidak ada penjelasan. Saya jelaskan dari buku saya. Modul ini digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penugasan optimal, dari bermacam-macam sumber produktif atau perusahaan personalia yang mempunyai tingkat efisien berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Oke, untuk soalnya sendiri itu sudah saya kerjakan soal 1 sampai 7. Oke, kita lanjut lagi, yaitu break even atau cost volume analysis. Nah, di sini adalah kondisi di mana suatu perusahaan berada pada titik impas atau tidak memiliki keuntungan manapun, kerugi, maupun kerugian, atau dengan kata lain besarnya biaya yang dikeluarkan sama dengan nilai barang yang terjual. Break even point atau BEP merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Untuk soalnya sendiri sudah saya kerjakan, yaitu soal 1 sampai 4. Kita lanjut lagi. Integer programming. Oke. Nah, integer programming sendiri digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Integer programming atau programasi integer sebenarnya hampir sama dengan linear programming. Perbedaannya adalah bahwa hasil dalam perhitungan untuk menemukan solusi optimal harus bilangan bulat. Nah, untuk soalnya sendiri sudah saya kerjakan, yaitu soal 1 sampai 3. Kita lanjut lagi, itu modul location and inventory. Nah, modul location sendiri itu pemilihan lokasi dalam dunia bisnis sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Untuk memilih lokasi usaha yang sesuai diperlukan beberapa alternatif dengan beberapa kriteria tertentu sesuai jenis usahanya. Modul location pada POM
untuk menghitung lokasi yang memberikan unit cost dari proses produksi dan distribusi yang rendah atau tingkat efisiensi maksimum. Untuk soalnya sendiri sudah saya kerjakan, yaitu pembahasan soal modul location 1. Untuk modul inventory sendiri ini digunakan untuk memecahkan kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses produksi dan biaya produksi dalam kaitannya dengan permintaan pelanggan terhadap suatu produk dan menyangkut biaya perawatan stok barang di gudang yang tercakup dalam sistem persediaan. Bahan baku ini meliputi pengadaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, serta pengeluaran bahan baku. Untuk soalnya sendiri saya sudah kerjakan soal 1 sampai 6 ya. Oke, kita lanjut lagi, yaitu modul linear programming. Nah, untuk linear programming sendiri metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasikan produk dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Untuk ini soalnya sudah saya kerjakan juga soal 1 sampai 11. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke UTS Applikom. Nah, ini sudah saya kerjakan itu pembahasan soal 1 sampai 10. Oke, kita next dulu ke modul forecasting. Nah, untuk modul forecasting sendiri merupakan metode untuk memprediksi atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Model peramalan dapat dibagi menjadi 4. Model pertama adalah menggunakan data masa lalu secara runtut waktu atau time series. Misalnya data penjualan untuk memprediksi masa depan atau perkiraan produk. Hal ini disebut analisis time series yang dalam POM meliputi metode naif, moving average, terus rata-rata bergerak tertimbang, exponential smoothing dengan tren, analisis tren, regresi linear, dekomposisi perkalian, dan dekomposisi aditif. Untuk pembahasan soalnya sudah saya kerjakan itu yang pertama soal 1 sampai 7 dan soal 8 itu linear berganda. Lanjut lagi kita modul forecasting yang kedua. Untuk penjelasannya itu sebenarnya sama kayak sebelumnya. Kita lanjut itu soalnya sudah saya kerjakan juga pembahasannya soal 1 sampai 6. Oke, lanjut lagi yaitu modul network. Network sendiri itu merupakan sambungan penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Ada 3 macam network model atau model jaringan, yaitu minimum spanning tree, maximal flow, dan shortless route. Untuk pembahasannya sudah saya kerjakan juga, itu soalnya 1 sampai 3. Kita lanjut lagi ke modul project management. Nah, modul project management itu digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Manajemen proyek secara umum mencakup 3 fase, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengendalian. Nah,
untuk soalnya sendiri itu sudah saya kerjakan juga, itu pembahasan 1 sampai 3. Untuk selanjutnya itu modul waiting line. Nah, model ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen atau meminimumkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen atau mengurangi atau meminimumkan waktu menunggu bagi konsumen. Untuk soalnya sendiri sudah saya kerjakan soal 1 sampai 4. Oke, kita lanjut lagi ke modul productivity dan quality control. Nah, modul productivity didefinisikan sebagai rasio output atau untuk input dengan program POM ini memungkinkan untuk menghitung produktivitas dengan sejumlah input eh, periode waktu. Nah, untuk soalnya sendiri itu udah saya kerjakan soal 1 sampai 2. Untuk yang kedua itu quality control, tujuannya untuk menghitung secara statistik agar memonitor ke, ke- keandalan dalam memenuhi standar kualitas terjaga. Eh, Manajemen kualitas yang efektif mengendaki agar supplier terdapat menunjukkan bukti bahwa keseluruhan komponen yang mereka pasokkan memenuhi standar kualitas tertentu. Nah, untuk soalnya sendiri sudah saya kerjakan juga yaitu soal 1 sampai 2. Eh, Ya ini semuanya udah saya jelaskan. Totalnya ada 13 ya kalau nggak salah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.